Kakak-kakak sekalian, di sini saya akan menyampaikan pidato tentang rukun dan damai membuat hati dan hati tenang. Tahu kan kita rukun dan damai itu apa? Dalam kehidupan sehari-hari pasti kita tahu apa sih rukun dan damai. Nah, dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan antara satu orang dengan orang yang lain. Kayak di sini, setiap siswa tidak mungkin ada yang tidak memiliki teman. Pasti ada yang punya teman, ya kan? Ya, semua kan kayak ini nih, tidak punya tempat duduk sama temannya dikasih tempat duduk. Nah, itu namanya rukun dan damai. Nah, kita di sini setiap manusia, setiap siswa pasti membutuhkan hubungan simbiosis mutualisme. Tahu simbiosis mutualisme? Ya, tahu kan? Di sini kelas berapa? SMP. Ya, diajari tentang biologi, kimia. Oh, kimia. Kalau simbiosis mutualisme itu nggak ada di kimia, tapi ada di biologi. Hubungan simbiosis mutualisme adalah hubungan yang menguntungkan antara satu orang dengan orang yang lain. Kayak teman kita ini tidak punya tempat duduk, dikasih tempat duduk berbagi, itu namanya rukun dan damai. Saya tanya juga di kelas ini apakah semuanya Muhammadiyah? Anggap saja seperti itu. Ada di sini bagian NU, di sana bagian Muhammadiyah. Contoh ya, contoh. Nah, kita ketahui bersama bahwa asaskan pada NU Nahdlatul Ulama otomatis mereka ketika sholat subuh melakukan kunut. Tidak pilih kasih. Contoh misal ada perselisihan kayak ini. Kamu kok nggak baca kunut? Kenapa baca kunut? Kenapa? Saya Muhammadiyah. Kita punya kepercayaan yang berbeda. Sama-sama Islam, tapi kita yang diyakini Itu sirwa masuk. karena kita sama-sama umat Islam, jadi kita harus menerima apa yang mereka anggap kayak gitu. Kalau emang kamu Muhammadiyah, ya itu dan kamu pilihannya kan Muhammadiyah. Kalau saya NU, jadi saya membaca seperti halnya dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 10. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Contohnya ketika di dalam kelas ini, contoh nih, antara bagian putra dan putri ini musuh. Musuh ya? Kalian menjadi musuh. Nah, di situ
Biasanya kan ada kayak gini, kita pandai mengkritik orang lain tapi kita tidak mengenali diri kita sendiri. Ya kan? Kayak gitu. Kamu kok sikapnya kayak gitu. Kamu kok gendut. Kamu kok gini dan yang lainnya. Nah, itu kita cuma pandai mengomentari orang tapi kita tidak kenal siapa sih kita. Kenapa sih kita kayak gini? Apa sih tujuan hidupnya kita? Nah, kita harus mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Kalau kita udah pandai, kalau kita udah mengenal diri kita sendiri, baru kita bisa mengenal orang lain. Tapi memang sangat sulit manusia itu mengenali diri sendiri. Jujur saja, saya sendiri bahkan tidak kenal ke sikap saya sendiri. Kadang, kok saya kayak gini ya, kok saya kayak gitu ya. Jadi sebelum kita mengasihi orang lain, kita harus mengasihi diri sendiri. Selain mencintai sesama, kita juga harus mencintai lingkungan. Contohnya kayak gelas ini nih. Ini ada kotoran-kotoran, berarti kalian tidak mencintai lingkungan. Hidup kalian kurang rukun dan damai. Jadi setelah acara selesai, setelah kakak-kakak keluar nanti, mohon kelasnya dibersihkan. Nah, itu akan membuat hati kita tenang. Kalau kita banyak musuhnya, apa sih ya kehidupan kita sehari-hari ketika menjalankan kehidupan di kelas? Kayak gimana ya kak? Kayak ya Allah, kok saya banyak musuhnya, kok saya ada musuhnya, mau gerak ke kanan gak enak, mau gerak ke kiri gak enak gitu. Bisa diambil kesimpulan dari pidato yang kakak ambil? Bisa?